Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala ini pertemuan yang kedua dalam pembahasan kitab yang keempat, yaitu kitab Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah. Beberapa kandungan atau faidah-faidah yang bisa kita petik dari surah Al-Fatihah. Dan telah lewat di pertemuan yang lalu bahwa ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin terkandung di dalamnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah segala puji untuk Allah, Rabb. Dialah pencipta dan yang mengatur, menguasai seluruh makhluk. Dan Allah mencipta, mengatur seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Sehingga kalau kita paham akan hal ini, pasti kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang kita dapatkan darinya. Kemudian kata penulis rahimahullah, al-ayatus tsaniyah fiha ar-raja. Kemudian di ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, di dalamnya terkandung ar-raja, rasa harapan. Sebab makna Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka jika dia yang maha pengasih lagi maha penyayang, pantaslah jika seluruh hamba berharap hanya kepadanya. Wal ayatul tsalitsah, kemudian ayat yang ketiga, fihal khauf, di dalamnya terkandung rasa takut, yaitu ayat Maliki Yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan. Para ulama ahli tafsir mengatakan, wa fi qiraatil muslim li hadhil ayah fi kulli rak'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Pada setiap bacaan seorang muslim, di setiap rakaat salatnya, Maliki Yaumiddin, pada ayat ini terkandung di dalamnya peringatan baginya tentang hari kiamat. Jadi dengan begitu akan muncul rasa takut. Karena kita sadar, kita yakini, dan termasuk rukun iman yang kelima, seorang hamba wajib beriman tentang adanya hari kiamat. Allah akan letakkan timbangan keadilan. Allah akan balas kebaikan dengan yang lebih utama, dan Allah balas keburukan dengan yang semisal. Tidak ada lagi orang-orang yang dizalimi pada hari itu. Tidak ada lagi orang-orang yang dirampas haknya pada hari itu. Sebab dialah Allah Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tidak akan ada lagi yang mampu untuk memberi syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Memberi syafaat itu seorang yang bersalah dibela, maka Allah katakan
Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak akan ada yang mampu memberikan pertolongan, syafaat, kecuali setelah Allah izinkan. Maka setiap hamba membaca ayat ini, Malik Yaumiddin, di setiap rakaat solatnya, dia mendapatkan peringatan tentang hari kiamat. Kalau begitu, akan lahir rasa yang takut untuk seorang hamba. Wahattun lahu 'alal isti'dadi bil amali shalih wal kaffu 'anil ma'asi was sayyi'at. Kemudian kata para ulama ahli tafsir, juga akan memberikan motivasi untuk hamba mempersiapkan amal soleh dan berhenti menjauhi maksiat dan dosa-dosa. Ini ayat yang ketiga. Kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau, fa idza jitama'at hadhil umur ats-tsalatsa al-mahabbatu war-raja wal khauf fa hiya asasul ibadah. Jika terpenuhi tiga hal ini, yaitu rasa cinta, rasa harap dan rasa takut, maka itulah asas di dalam ibadah. Itulah yang akan membangun ibadah seseorang, yaitu rasa cinta, takut, dan harapan. Kemudian juga kata beliau, li'annaha la tatahaqqaqul ibadah illa biha. Sesungguhnya ibadah tidak akan benar kecuali bersama dengan tiga asas ini, tiga pondasi ini, yaitu rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Rasa cinta yang dimaksud di sini jamaah sekalian adalah rasa cinta yang hukumnya ibadah. Sebagaimana kata para ulama, al-mahabbatul ubudiyah hiya yashabuha dullun wa ta'atun wa khudu'un. Rasa cinta yang disertai dengan perendahan diri, ketaatan, dan ketundukan bagi dia yang dicintai. Itu rasa cinta ibadah. Rasa cinta yang terkandung di dalamnya ketundukan, merendahkan diri, dan ketaatan bagi dia yang dicintai. Itu cinta ibadah. Sedangkan rasa harap, di sini para ulama memberikan penjelasan ada dua. Ada rasa harap yang terpuji, ada yang tercelah. Yang terpuji itu alladhi yusahibuhu amalun. Rasa harap yang disertai dengan amalan. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Kahfi di ayat yang 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu dia ingin mendapatkan pahala di sisinya ketika berjumpa dengan Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Hendaklah dia melakukan amal-amal soleh. Maksudnya amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan Tuhannya dengan siapapun juga di dalam ibadah-ibadahnya. Inilah jamaah sekalian rasa harap yang benar. Rasa harap kepada Allah yang disertai dengan amalan. Demikian pula rasa harap orang yang bertobat dari dosa. Ini juga rasa harap yang terpuji. Setelah dia bertobat, dia pun berharap agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosanya. Karena Nabi SAW mengatakan, "At-taibu minad dambi kaman la dzamba lahu." Orang yang telah bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi ini harapan yang terpuji. Ada harapan yang tercela. Sifat harap yang tercela. Yang bagaimana itu? Alladhi yusahibuhu kasal. Yang disertai dengan rasa malas. Wahada huwa tamanni wal gurur. Hakikatnya kata para ulama, sebenarnya bukan harapan ini,
tapi dia hakikatnya lebih cocok disebut at-tamanni, angan-angan, wal gurur, dan tipuan. Mereka memberikan contoh seperti orang yang melakukan dosa, bergelimang dengan maksiat, dia tahu itu. Bersamaan dengan itu, dia mengharap banyak dari Allah. Sementara dia tahu perintah Allah dia tidak laksanakan, justru yang dia kerjakan larangan Allah. Bersamaan dengan itu, besar rasa harapannya kepada Allah. Maka yang seperti ini kata para ulama disebut dengan at-tamanni, angan-angan, wal gurur, dan tipuan. Jadi ada jenis orang yang seperti ini jamaah sekalian. Dia bergelimang maksiat, tapi dia juga berharap untuk disayang oleh Allah. Ini bukan sifat harap yang dimaksudkan di dalam ayat, tidak. Tapi sifat harap yang dipuji, yaitu yang disertai dengan amalan. Kemudian berikutnya rasa takut. Para ulama mengatakan rasa takut terbagi 3. Yang pertama, al-khaufut tabi'i, takut yang sifatnya tabiat. Ini bukan syirik, tidak juga haram, tapi sifatnya tabiat. Wa huwal khauful ladzi jubila 'alaihi al-insan. Setiap orang punya rasa takut yang seperti ini. Seperti seorang yang takut dari musuh, dari binatang buas, dari ular, dari bahaya, dan dari orang-orang yang bisa menyakiti dia. Ini hukumnya mubah. Takut yang seperti ini normal. Di antara dalilnya di surah Al-Qasas, di ayat yang ke-21, Allah sebutkan bahwa rasa takut seperti ini juga menimpa para nabi dan rasul. Di antaranya menimpa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa memukul tentara Fir'aun, lalu dengan satu pukulan itu dia mati, Allah ceritakan kondisi Nabi Musa, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa pun keluar meninggalkan kota tersebut dalam kondisi khaifan, takut, yataraqqab, dalam keadaan waspada, mengintai, karena beliau lagi dicari. Beliau keluar dari kota itu dalam kondisi takut dan waspada. Ini rasa takut yang pertama. Mubah, tidak berdosa, tidak berpahala. Semua kita punya rasa takut ini. Kemudian yang kedua, khaufus sirr, rasa takut yang tersembunyi. Inilah rasa takut ibadah yang tidak boleh seseorang menyerahkan rasa takut ini kecuali hanya kepada Allah. Wa huwal khauful ladzi yataqarrabu wa yata'abbadu bihil khaif lil makhufu minhu. Rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang seorang hamba mendekatkan diri dan beribadah dengannya kepada Allah yang dia takuti. Jadi dia hadirkan di kondisi banyak orang yang melihat dia, atau di kondisi tidak ada orang yang melihat dia, dia tetap takut kepada Allah. Jadi sebagian orang cuma takut kalau di keramaian, kalau banyak orang yang melihatnya, atau kalau banyak orang yang di sekitarnya, dia akan takut kepada Allah. Cuma tidak banyak orang yang takut ketika dia sendiri, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Adapun hamba yang benar, dia cuma takut hanya kepada Allah di kondisi apapun, di kondisi banyak orang yang melihatnya, ataupun di kondisi dia sendiri, di kamar atau di ruangan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia tetap takut. Takut yang seperti ini sifatnya ibadah. Tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Dan siapa yang memalingkan rasa takut ini, berarti dia telah menyerahkan satu ibadah, namanya ibadah takut.
Dan ini bertentangan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebab makna la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Demikian pula tidak ada yang berhak ditakuti dengan takut yang seperti ini di kondisi apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang takut kepada selain Allah dengan takut yang seperti ini, maka dia telah berbuat syirik. Contohnya, para ulama mengatakan wa hadan nau' huwal waqi' baina ubadil kubur wal muta'alliqina bil awliya. Ini kadang terjadi kepada orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan keramat. Demikian pula yang bergantung hatinya kepada wali-wali yang dia anggap bisa menimpakan bahaya kepadanya. Maka dia takut. Kemudian disebutkan di antara contoh firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud, di ayat yang ke-54. Ucapan kaumnya Nabi Hud ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah, apa kata mereka? Inna qulu illa tiraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak sampaikan kepadamu, wahai Hud, kecuali kami khawatir sebagian Tuhan-Tuhan kami bisa menimpakan sesuatu yang jelek kepadamu. Jadi perhatikan di sini jamaah sekalian, kaumnya Nabi Hud meyakini bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah bisa menimpakan kecelakaan, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak disenangi kepada Hud. Berarti takutnya di sini takut ibadah. Dan ini terjadi kepada para penyembah kubur-kubur keramat dan orang-orang yang punya keterikatan hati dengan yang dianggap wali. Artinya, sebagian orang jamaah sekalian, jika dia tidak melakukan sesuatu ritual yang berkaitan dengan keyakinan mereka, dia tidak datang ziarah kubur misalnya, atau dia tidak menyerahkan sesajen misalnya, maka dia pun takut bahwa orang yang ada di kubur tersebut bisa menimpakan kejelekan kepadanya. Kalau orang Jawa bisa bilang bisa kualat dia, bisa ditimpa musibah, celaka. Padahal jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu itu tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang sudah meninggal. Artinya beda alamnya. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, sesungguhnya engkau tidak bisa curhat, tidak bisa menyampaikan keluh kesahmu kepada orang yang dikubur, karena sudah terpisah. Tidak ada lagi hubungannya kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh. Dan Allah menegaskan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan orang-orang yang sudah mati, di hadapan orang-orang yang sudah meninggal, ada barzakh, ada pembatas yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia sampai mereka dibangkitkan. Jadi tidak mungkin lagi ada orang yang sudah meninggal bisa jalan-jalan ke rumahnya, atau bisa mendatangi orang yang dia mau balas dendam misalnya. Misalnya dia meninggal dalam kondisi dibunuh, kemudian dia besoknya datang gentayangan ingin balas dendam. Enggak, itu cuma ada di film-film saja. Dan itu khususnya di film Indonesia. Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW itu kadang ziarah kuburnya pagi, kadang ziarah kuburnya malam. Dia ziarah kubur di Baqi. Berbeda dengan sebagian kita hari ini. Tidak ada yang mau ziarah kubur di malam hari. Kenapa? Terlalu banyak pikiran-pikiran salah. Apa di antaranya? Kalau kita ziarah kubur di malam hari, nanti tiba-tiba ada keluar tangan, tarik kita masuk. Iya, ini dari film. Film yang bisa merusak akidah seseorang. Padahal Allah mengatakan, di hadapan orang yang sudah meninggal, ada barzakh, ada benteng, pembatas, sampai mereka dibangkitkan. Tidak mungkin lagi mereka bisa keluar untuk jalan-jalan, balas dendam. Tidak mungkin. Karena keyakinan ini bertentangan dengan kitab suci kita, Al-Quranul Karim.
Kemudian jamaah sekalian, ada jenis takut yang ketiga, al-khauful muqidu 'anit ta'ah awil hamil 'alal ma'siyah. Rasa takut yang menghalangi dari ketaatan atau rasa takut yang membawa seseorang untuk melakukan dosa. Seperti apa? Dia meninggalkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar karena dia takut. Padahal dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Dia tahu itu kemungkaran, tapi dia tidak berani menegurnya. Mungkin karena takut jabatannya digoyang, atau posisinya terancam, atau bisa kehilangan suara misalnya. Dia pun tidak mau mengingatkan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Takutnya ini sifatnya haram. Ada juga takut yang mengantarkan seseorang bermaksiat. Sudah tahu waktu sholat, tapi karena takut sama bosnya, akhirnya apa? Dia tidak mau minta izin. Dia tidak mau minta terus terang bahwa kita ini punya kewajiban. Karena sebagian orang jamaah sekalian kalau ditanya tentang ibadah atau tentang akhirat, mereka mengatakan tidak usah terlalu berlebihan. Kita harus seimbangkan 50-50. 50 dunia, 50 akhirat. Tapi kalau kita lihat aplikasinya itu jauh dari keadilan. Mereka kerja berjam-jam, ibadah sholat dalam satu waktu paling lama 15 menit, itu pun ditunda lagi. Ini bukan seimbang namanya, lebih dominan akhirat. Afwan, lebih dominan dunia. Harusnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah melalui kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kalian atau kepadamu pahala di negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi Allah sebutkan akhirat, kemudian dunia sekedar jangan lupa. Jadi jangan dibalik. Kejar cita-cita, jangan lupa sholat. Ini terbalik dengan perintah Allah. Yang Allah perintahkan, kejar akhirat, pahala untuk kehidupan yang kekal. Lewat nikmat-nikmat dunia. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi jamaah sekalian, takut yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah, atau takut yang mengantarkan seseorang untuk bermaksiat, ini takut yang haram. Kalau takut sama istri, apa hukumnya? Masuk di pembagian yang keberapa? Takut sama istri. Ada yang tahu? Ada takut tabiat, ada takut ibadah, ada takut yang haram. Kira-kira takut yang di mana? Tergantung. Iya. Tidak selamanya takut sama istri haram. Iya. Sebenarnya bukan kita takut, cuma istri yang kadang biasa lebih berani. Nah, jadi asalnya mubah jamaah sekalian. Jadi sebagian orang menganggap orang yang cuma punya istri satu, katanya bermasalah dalam tauhid, subhanallah. Kalau kita baca buku-buku akidah, tidak ada ulama yang mengatakan di antara orang yang bermasalah tauhidnya, istrinya cuma satu, tidak ada. Lagi pula jamaah sekalian, ta'addud, poligami itu ibadah. Tidak boleh disombongkan, tidak boleh dibanggakan. Jadi asalnya takut kepada istri itu sesuatu yang mubah. Cuma kalau takut ini membawa seseorang melakukan dosa, itu bisa menjadi takut yang haram. Contohnya apa? Karena tuntutan sang istri, suaminya pun melakukan korupsi. Ini takut yang haram. Jadi karena tuntutan gaya hidup sang istri sampai membawa suami untuk melakukan korupsi, dia takut. Maka takut yang seperti ini takut yang haram.
Baik. Kemudian jamaah sekalian, kata penulis rahimahullah, iyyaka na'budu, di ayat yang keempat, hanya kepadamu kami beribadah. Ai a'buduka ya rabbi bima madha bihadhihi thalath bimahabbatika wa rajaika wa khaufika. Maknanya saya beribadah kepadamu wahai Rabbku dengan tiga yang telah berlalu ini. Cinta kepadamu, berharap kepadamu, dan takut kepadamu. Fahadhihi thalath arkanul ibadah wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Tiga ini merupakan rukun ibadah, memalingkan salah satunya kepada selain Allah, hukumnya syirik. Cinta kepada selain Allah, cinta ibadah, hukumnya syirik. Harap kepada selain Allah, harap yang bermakna ibadah, hukumnya juga syirik. Demikian pula takut ibadah, takut kepada selain Allah, hukumnya juga syirik. Wa fi hadhihi thalath ar-raddu 'ala man ta'allaqa bi wahidatin minhunna kaman ta'allaqa bil mahabbah wahdaha. Dan juga di dalam ayat ini, yaitu 3 ayat pertama di suratul Fatihah, terdapat bantahan untuk orang yang cuma bergantung kepada satu rukun saja, yaitu rukun cinta. Atau ta'allaqa bir raja' wahdahu, atau bantahan untuk orang yang bergantung pada satu rukun saja, yaitu rukun rasa harap. Atau ta'allaqa bil khaufi wahdahu, atau dia bergantung kepada satu rukun saja, yaitu rasa takut. Faman sarrafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun. Siapa saja yang memalingkan satu rukun ibadah ini, apakah cintanya, harapnya atau takutnya kepada selain Allah, maka dia disebut musyrik. Jadi perbuatannya namanya syirik, orangnya disebut musyrik. Wa fiha minal fawaid. Kemudian kata penulis rahimahullah, juga di dalam ayat ini terdapat faidah-faidah. Yang pertama atau berikutnya kata beliau, ar-raddu 'ala tawaif ats-tsalath allati kullu ta'ifatin tata'allaq bi wahidatin minha. Yaitu bantahan untuk 3 kelompok. Setiap kelompok ini cuma mengamalkan satu rukun. Kaman abadallaha ta'ala bil mahabbah wahdaha, seperti kelompok yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja. Siapa itu? Orang-orang sufiyah. Wa kadzalika man abadallaha bir raja' wahdahu kal murji'ah. Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan rasa harap saja, seperti murji'ah. Murji'ah itu jamaah sekalian kelompok yang menyimpang, yang cuma bersandar kepada rasa harap saja, tidak punya rasa takut kepada Allah. Bahkan dia mengatakan keimanan itu cukup dengan mengenal Allah, walaupun tanpa beribadah. Padahal jamaah sekalian, keimanan yang benar itu mencakup keyakinan, ucapan, dan amalan. Perhatikanlah sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada sekitar 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul ada 'anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Sebaliknya, orang yang menaruh gangguan di jalan, ini lawan dari keimanan. Jika menghilangkan gangguan, duri, demikian pula sesuatu yang bisa membahayakan kaum muslimin di jalan adalah cabang keimanan. Sebaliknya kata para ulama, menaruh duri, gangguan, dan menutup jalan, itu termasuk lawan dari keimanan. Makanya pernah Nabi ingatkan pasukan jihad, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihada lahu. Barang siapa yang mempersempit tempat tinggal atau dia memutus jalan, maka tidak ada pahala jihad untuknya. Apalagi kalau unjuk rasa. Unjuk rasa itu tidak ada dalilnya. Jihad saja yang jelas-jelas ada dalilnya, Nabi ingatkan. Pasukan jihad, siapa yang mempersempit tempat tinggal, memutus jalan sehingga orang tidak bisa lewat, fala jihadalahu, tidak ada jihad untuknya. Jadi ini jamaah sekalian, peringatan untuk orang-orang yang mempersempit jalan, menaruh gangguan di jalan, lawan dari keimanan. Kemudian kata Nabi, kelanjutan hadisnya,
Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan rasa takut itu adalah bagian dari keimanan. Perhatikan di sini. Yang pertama kata Nabi, cabang keimanan paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini terdapat dalam hati. Jadi keimanan itu Nabi sebutkan 3. Ucapan, amalan, dan perbuatan. Sedangkan murji'ah, apalagi murji'ah yang ekstrim, cuma membatasi bahwa keimanan itu cukup mengenal Allah sebagai Tuhan, sudah dianggap beriman. Ini kelompok yang bersandar kepada rasa harap saja. Wa kadzalika man abadallah bil khaufi wahdahu kal khawarij. Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, seperti kelompok khawarij. Kelompok khawarij itu jamaah sekalian, kelompok yang cuma bersandar pada dalil-dalil ancaman saja. Yang cuma dia pegang, Allah murka, Allah marah, Allah akan menyiksa, Allah akan mengazab, Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Tanpa melihat dalil-dalil harapan. Bahwa Allah itu maha pengampun, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemaaf. Allah akan memaafkan semua dosa hamba kalau hamba itu bersungguh-sungguh jujur dalam bertobat. Dia tidak melihat dalil-dalil yang seperti ini. Ini khawarij. Dan yang benar adalah orang yang beriman, orang yang bertauhid, mengumpulkan rasa cinta, rasa harap dan rasa takut kepada Allah di dalam setiap ibadahnya. Kemudian kata penulis, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berikutnya, ayat yang kelima, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Fiha tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah. Di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu, fiha tauhidul uluhiyah. Ketika seorang hamba berkata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, di dalamnya terkandung tauhid uluhiyah. Ini dalil bahwa tauhid itu terbagi 3. Termasuk di sini tauhid uluhiyah. Jadi yang pertama tauhid rububiyah. Wa iyyaka nasta'in, fiha tauhidur rububiyah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Sebab seorang hamba menolong, seorang Allah menolong hamba, sebab ketika Allah menolong seorang hamba, berarti itu Allah mengatur orang tersebut. Itu tauhid rububiyah. Adapun di ayat iyyaka na'budu terdapat tauhid uluhiyah. Yaitu seorang hamba beribadah hanya kepada Allah. Itu makna tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat ada pada ayat Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, terkandung di dalamnya sifat rahmat. Demikian pula nama Allah Maliki Yaumiddin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini termasuk asma'uhu al-mudhafah, nama-nama Allah yang disandarkan. Maliki Yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan. Sama kalau kita katakan Arhamur Rahimin, dialah yang paling merahmati. Ini nama-nama Allah semua. Jadi ini dalil. Tauhid itu terbagi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Baik, jemaah sekalian, mungkin saja bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada waktu sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan ya, yang pertama itu bagaimana nasibnya ya orang pedalaman yang tidak sampai dalam Islam, dan di mana pedalamannya terkendalikan dan adanya konflik. Dan yang kedua, ada kasus nyata seorang menantu konflik lahir batin dari mertua hingga mertua meninggal, dan setiap menantu melewati kuburannya dia selalu mengingat perbuatan mertuanya sehingga mengagalkannya berkurang. Bagaimana hukumnya? Subhanallah. Jazakallahu khairan. Baik. Jemaah sekalian, kalau orang yang tinggal jauh dari tempat kaum muslimin, apakah di pedalaman
atau di tempat-tempat yang tidak sampai kepadanya Islam, maka kalau dia tidak beragama Islam, maka kita bersikap kepadanya sesuai dengan zahirnya. Artinya kalau dia non-muslim, maka kita sikapi dia sebagai non-muslim. Jadi kalau dia tidak punya agama misalnya, maka kita sikapi dia sebagai non-muslim di dunia ini. Bagaimana sikapnya? Ketika dia meninggal tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, kemudian tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan. Itu hukum orang-orang non-muslim di dunia. Namun jamaah sekalian, kalau memang betul mereka itu tidak pernah mendengar tentang Islam dan kaum muslimin, belum sampai kepadanya dakwah tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW, maka nanti di akhirat Allah akan menguji orang-orang yang seperti ini. Allah akan menguji. Sebutkan oleh para ulama, Allah akan memerintahkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, orang-orang yang wafat dalam kondisi non-muslim, yang memang dia tinggal di pelosok jauh sana, tidak sampai Islam kepadanya, maka Allah akan menguji dia. Allah akan perintahkan untuk mereka masuk ke dalam api, tapi bukan api yang bisa mencelakakan dia, cuma untuk mengetahui dia taat atau tidak. Seandainya dia taat, maka Allah akan maafkan mereka. Karena kalau seandainya sampai kepadanya Rasul, pasti dia taati. Tapi kalau dia menolak untuk masuk ke dalam api tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkannya. Karena seandainya kalau diutus kepadanya Rasul, sampai kepadanya Rasul, pasti dia akan menentangnya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Wa ma kunna nu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mungkin mengazab satu kaum, kata Allah, sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Jadi kalau ada orang yang wafat di atas Islam, kita sikapi mereka sebagai non-muslim. Adapun kalau betul belum sampai kepadanya dakwah Islam, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji mereka di akhirat nanti. Demikian pula kata para ulama, menurut pendapat yang lebih kuat, anak-anak non-muslim yang meninggal sebelum balik. Adapun anak-anak muslim pasti mengikuti orang tuanya. Dia tidak akan dites lagi, diuji. Karena justru anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum balik, mereka akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Adapun anak-anak non-muslim yang wafat sebelum balik, maka dia juga akan diuji, akan diperintah oleh Allah. Seperti diperintahnya orang yang pertama tadi. Disuruh masuk ke dalam api. Mau dilihat dia taat atau tidak. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, jemaah sekalian. Tentang apa tadi? Mertua. Mertua yang jahat atau menantu yang jahat ini? Iya. Mertua yang zalim. Bukan kisah nyata ini. Baik. Jemaah sekalian, kezaliman itu di dalam syariat jelas dilarang. Asalnya dari siapapun, dari orang tua kepada anak, dari mertua kepada menantu, atau sebaliknya, dari anak kepada orang tua, atau dari menantu kepada mertua. Yang namanya kezaliman, kata Nabi, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan Nabi juga mengabarkan akan ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu orang yang datang dengan pahala sholat, puasa, sedekah, tapi semua habis dibagi untuk orang-orang yang dia zalimi di dunia nanti atau di dunia sebelumnya. Intinya jemaah sekalian, para ulama mengatakan, jika kamu bisa meninggalkan dunia ini dalam kondisi tidak punya
masalah dengan orang lain, maka lakukanlah. Kenapa? Sebab kesalahan kepada Allah, kalau seseorang memenuhi taubat yang 5, ikhlas, menyesal, meninggalkan, berjanji tidak akan mengulangi, dan dia bertobat masih pada waktunya, sah taubatnya, Allah terima. Tapi kalau kesalahannya kepada manusia, diambil barangnya, dia pernah zalimi, dia pernah sakiti orang, maka ditambah syarat yang ke-6 kata para ulama, dia harus minta maaf atau dia kembalikan barang kalau itu bentuknya barang. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran sangat mengerikan dosa koruptor. Kenapa? Karena yang mereka zalimi satu kota. Belum lagi kalau korupsinya itu bersifat nasional, satu negara, subhanallah. Betapa banyak orang yang akan menuntut dia. Jadi, mau kepada mertua, menantu, atau sebaliknya menantu kepada mertua, sebelum dia berpisah dengan dunia ini, wajib dia meminta maaf. Ini wallahu alam. Ada yang lain persilakan. Dalam hal ini saya tarik satu pendapat, yaitu seorang imam ketika membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama atau pada saat sholat jahar, dia durasinya kurang lebih mungkin 1 menit. Tetapi ketika dia pada saat rakaat ketiga, itu kurang lebih dia cuma durasi mungkin setengah saja, 30 detik seperti itu. Dalam hal ini saya mau bertanya, apakah memang ada dalilnya ketika rakaat ketiga itu memang harus cepat dibacanya? Karena kita sebagai makmum terkadang mendapati seorang imam akan seperti ini, kita baru dengan hati itu iya atau baru belum sampai dia sudah mengusaha. Kemudian yang kedua, kalau sesuatu bagaimana hukumnya kalau yang mengadakan walimah dan menutup jalan saja sudah berasa. Baik. Yang pertama jamaah sekalian, ini pernah ditanyakan ke Syekh Ibnu Baz rahimahullah, mufti Saudi ketika itu, tentang bacaan dalam sholat. Jadi di bacaan pertama dan kedua, kalau sholatnya sirriyah, disirkan di zuhur dan asar, maka seseorang itu wajib membaca surah Al-Fatihah, dan sunnah hukumnya membaca surah pendek setelah itu. Adapun di rakaat yang ketiga dan keempat, berdasarkan yang diriwayatkan dari Nabi SAW oleh para sahabat, Nabi tidak lagi membaca surah di rakaat ketiga dan keempat kecuali Al-Fatihah saja. Jadi kalau begitu 1 dan 2 lebih lama daripada 3 dan 4. Dan seandainya jamaah sekalian, seseorang itu masih membaca surah pendek misalnya, belum selesai di rakaat pertama dan kedua, kemudian imamnya langsung ruku, maka dia langsung ruku. Dia ikut imam. Karena Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika dia ruku, maka rukulah kalian. Jadi, tidak mengapa. Kalau misalnya kita baca surah pendek di rakaat pertama dan kedua, di sholat zuhur atau asar, kemudian belum selesai, imam ruku, kita juga ruku. Demikian pula kalau di rakaat ketiga dan keempat, misalnya seseorang sudah cepat-cepat baca surah Al-Fatihah, tapi dia tidak selesai, maka sama dia juga ikut ruku. Berarti dia tidak mampu untuk mendatangkan surah Al-Fatihah. Dan insyaallah ta'ala pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah karena uzur, maka itu dimaafkan. Dalilnya seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah itu
mulai dari pintu sampai shaf, datang dalam kondisi ruku. Karena dia sudah melihat Nabi ruku. Setelah salam, Nabi tidak katakan tambah rakaatnya, tidak. Nabi cuma katakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat untukmu, jangan kamu ulangi lagi. Ruku dari pintu sampai shaf. Kenapa? Bisa mengganggu orang. Ini juga dalil, siapa yang mendapatkan ruku, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Dan Syekh Ibn Baz rahimahullah menguatkan bahwa orang yang tidak mampu, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin, orang yang tidak bisa baca suratul Fatihah, misalnya di pertengahan dia masuk, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam di Masjid Atin sudah ruku. Maka dia ikut ruku dan dia dapat. Kenapa? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, jika ruku saja dihitung 1, apalagi kalau berdiri. Yang mana lebih dulu, berdiri atau ruku? Berdiri lebih dahulu. Jika seseorang berdiri saja seseorang ruku saja dihitung dapat 1 rakaat, apalagi berdiri. Jadi kesimpulannya, dia baca Al-Fatihah jangan terlalu lama juga. Jangan dia dengan alasan dia mau hayati, kemudian dia perlambat-lambat, tidak. Kalau dia tahu itu imamnya cepat, dia harus cepat juga baca. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, orang walimatul urs tapi tutup jalan, subhanallah. Sama juga jamaah sekalian. Kalau seseorang cuma bisa lewat di situ, maka dia zalim kepada orang yang mau lewat, sebab jalan itu hak umum, bukan hak pribadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan tegas, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang beriman laki-laki maupun perempuan, apalagi di sebagian video itu katanya yang mau lewat di situ mau datang sholat ke masjid, kemudian ditowel kepalanya. Ya, orang tua ini tidak ada jalan yang lain kecuali di situ. Jamaah sekalian, Allah ingatkan orang-orang yang menyakiti laki-laki beriman maupun wanita yang beriman tanpa kesalahan yang dia lakukan, maka sungguh orang ini telah menanggung kebohongan dan dosa yang sangat jelas. Kenapa jamaah sekalian kita harus tutup jalan? Padahal Makassar ini terkenal panaiknya tinggi. Dan gedung sekarang jamaah sekalian cuma 10 jutaan. Iya. Atau ada yang di bawah itu. Kalau memang sanggupnya gedung-gedung yang tidak terlalu mewah, yang biasa, tidak mengapa. Yang penting kita tidak mengganggu orang lain. Terus kalau kita sudah panaiknya tinggi, tutup jalan karena takut sewa gedung, terus buat apa itu uangnya? Subhanallah, lebih bagus panaiknya tinggi, gedung tempat kita pesta. Kalau tidak bisa sewa gedung, jangan panaik tinggi. Iya. Dan karena panaik tinggi inilah banyak ikhwah yang belum menikah. Baik, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.